Bab 516, King Dia. Kenapa ada seorang gadis kecil di kediamannya? Lin Ming memandang gadis kecil berusia 10 atau 11 tahun ini. Dia mengenakan celana panjang dan lengan bajunya ditarik ke atas. Ada tambalan di celananya, dan dia membawa baskom kayu yang berat di tangannya. Poni yang menutupi keningnya masih meneteskan tetesan air jernih, dan wajah mungilnya memiliki hidung kecil yang melengkung ke atas. Bibirnya bulat dan pipinya memerah, dia seperti apel yang basah oleh embun pagi. Udara segar, sederhana, dan alami mengalir dari dirinya. Ketika gadis kecil itu melihat Lin Ming, dia juga terkejut. Tapi, setelah beberapa saat, dia sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah kamu Tuan 9566? Yang mulia, Lin Ming menggelengkan kepalanya, saya bukan Tuan. Apakah kamu juga tinggal di sini? Namaku King He dan aku tinggal di sini bersama nenekku. Di masa depan, nenekku juga akan mengurus kebutuhan sehari-hari tuanku. Saat gadis kecil itu berbicara, tirai tenda ditarik ke samping. Seorang wanita berusia 60 tahun ke atas muncul di pintu masuk tenda. Dia memiliki kepala penuh rambut putih, dan wajahnya terukir hasil kerja keras bertahun-tahun. Matanya sedikit berkarat tetapi menunjukkan sedikit rasa hormat. Tuanku, makan malam hampir siap. Tuanku, silakan bersenang-senang. Wanita tua dan cucunya King He keduanya adalah budak. Tapi bahkan di antara para budak, masih ada perbedaan besar dalam status di antara mereka. Bagi mereka, Lin Ming adalah seorang seniman bela diri, sehingga seseorang yang disebut Tuan. Di suku iblis raksasa, seniman bela diri yang berada pada periode kondensasi denyut nadi atau lebih tinggi adalah produsen utama, mengumpulkan kristal setan darah bergantung pada orang-orang ini. Untuk menjamin bahwa mereka dapat mengerahkan lebih banyak energinya untuk pertambangan, mereka memiliki orang-orang khusus yang menjaga kehidupan sehari-hari mereka. Kombo nenek dan cucu ini adalah pelayan yang ditugaskan Lin Ming. Tenda itu hampir kosong seluruhnya. Ini bisa dikatakan sangat buruk. Di tengah tenda ada meja pendek. Di atas meja ada sayuran, acar sayuran, dan sepiring kecil daging yang diawetkan. Ada juga semangkuk nasi harum. Itu tidak dianggap sebagai makan malam mewah, tapi ada aroma yang sangat menyenangkan dan kaya. Selama beberapa hari terakhir, Lin Ming terjebak di padang rumput, makan jatah kering hari demi hari sampai dia merasa bibirnya mati rasa. Melihat makan malam seperti itu di atas meja, dia mengambil sumpit dan mengambil sepotong daging babi yang diawetkan, menggigitnya dan melahap aroma lezat ini. Rasanya enak, Lin Ming memuji. Sebagai seorang seniman bela diri, nafsu makannya jauh lebih besar daripada orang normal. Dia dengan cepat membersihkan semua sayuran di atas meja. Setelah makan dengan cepat, Lin Ming secara tidak sengaja mendongak, hanya untuk melihat King He berdiri di sudut tenda, diam-diam mengerucutkan bibirnya saat dia menatap daging yang diawetkan di bawah sumpitnya. Saat King He melihat Lin Ming menatapnya, dia langsung panik dan bertanya dengan sedikit ketakutan, apakah tuanku ingin minum air? Aku tidak haus. Apakah kamu sudah makan? Saya sudah makan. Kita sudah makan dulu. Nenek tua itu berjalan di samping King He, dengan cepat mengisyaratkan dia untuk menuangkan secangkir air untuk Lin Ming. Lin Ming sepertinya menemukan sesuatu. Dia meletakkan sumpit dan berjalan mengitari tenda. Tenda ini sangat kecil, hanya perlu beberapa langkah dia bisa melihat semuanya. Tidak banyak furnitur di dalamnya. Di atas kompor ada panci, dan di belakangnya ada tangki berisi nasi. Dia mengambilnya, merasakan ringannya. Dia berbalik dan mengangkat penutup panci. Di dalamnya ada sedikit bubur beras. Di dalam bubur itu, ada beberapa sayuran. Hampir semua butiran beras telah dimakan. Sepertinya ini adalah makan malam nenek dan cucunya. Melihat ini, Lin Ming tidak tahu perasaan seperti apa yang membengkak di hatinya. Nenek dan cucunya adalah manusia biasa dan juga budak. Di suku setan raksasa ini, sulit membayangkan betapa sulitnya hidup mereka. Sedangkan untuk makanan hari ini, dia telah memakan banyak jatah mereka, terutama sepotong daging yang diawetkan. Saat dia mengingat sinar di mata King He, Lin Ming merasa sedikit bersalah. Di suku setan raksasa ini, budak fana tidak memiliki status. Mereka sebenarnya tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Jika mereka kurang beruntung karena dimiliki oleh tuan yang buruk, maka nasib mereka akan menyedihkan. Apakah ini yang biasa kamu makan? Lin Ming memasang kembali tutup panci. King He mengangguk dalam diam, matanya merah. Dan sapi dan domba di halaman belakang. Lin Ming menunjuk keluar tenda. Di bagian belakang, ada sejumlah sapi dan domba yang diikat. Itu sapi dan domba keluarga utama. Jika kita mengeluarkan mereka setiap hari, kita bisa menukarnya dengan beras. Lin Ming menghela nafas. Dia mengeluarkan batu esensi sejati dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja. King He. Besok, pergilah membeli ikan, bebek, dan ayam. Dan belilah beras lagi juga. Ini tidak bisa digunakan. King, dia berbisik. Di sini, hanya kristal darah yang bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Hal-hal lain tidak dapat digunakan. Bukan hanya itu, tapi kita adalah budak. Jika kita mengambil kristal darah untuk keluar dan membeli sesuatu, maka kita bisa dirampok. Batu darah adalah mata uang yang terbuat dari kristal setan darah dengan kualitas paling rendah. 10.000 batu darah setara dengan 1 Blood Demon Crystal. Suku setan raksasa tidak memiliki aturan yang melindungi budak. Jika batu darah seorang budak dicuri saat mereka pergi berbelanja, itu adalah nasib buruk mereka.
Mereka bahkan bisa dibunuh. Selama tuan mereka mendapat kompensasi, segala sesuatu mungkin terjadi. Lin Ming merasa tidak nyaman di hatinya. Dia menyingkirkan semua batu esensi sejati dan berkata, istirahatlah. Saya akan berkultivasi. Tenda itu sangat kecil. Nenek dan cucunya meninggalkan tenda utama dan masuk ke tenda kecil yang berdekatan, meninggalkan Lin Ming sendirian. Lin Ming duduk di tempat tidur dan mengambil beberapa pil, menelannya. Dia mulai memperbaiki meridiannya sedikit demi sedikit, mengarahkan esensi sejatinya untuk membantu mempercepat generasi sumsumnya. Jika dia melanjutkannya selama 4 atau 5 hari, dia akan dapat pulih sepenuhnya. Sebelum waktu itu, Lin Ming hanya bisa menanggung semua ini. Untuk pulih dari luka-lukanya, Lin Ming tidak tidur sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, setelah fajar menyingsing, Lin Ming mendengar suara panci dan wajan bertabrakan dari tenda di dekatnya. Tak lama kemudian, King He membuka tirai. Dia muncul di kepala mungilnya dan berkata, Tuanku, makanan Anda sudah siap. Makan paginya sangat sederhana. Ada sepiring acar sayuran dan setengah panci bubur. Karena dia sudah sampai, hari ini buburnya jauh lebih kental dibandingkan kemarin. Ini mungkin alasan mengapa King He makan dengan penuh semangat. Dia membersihkan mangkuknya, dan bahkan menjilat bagian bawahnya. Aku kenyang. King, dia berkata. Dia membilas piringnya dan pergi ke belakang, menarik sapi dan dombanya. Saya akan pergi menggembalakan hewan-hewan itu. Hati-hati, desak nenek sambil mulai mengambil piring. Melihat ini, Lin Ming tidak mengatakan apapun saat dia menghabiskan buburnya. Seorang gadis berusia 10 atau 11 tahun dengan tubuh belum berkembang hanya makan semangkuk bubur. Bukan hanya itu, dia juga harus pergi menggembalakan domba. Ini adalah kehidupan manusia biasa. Sebenarnya, ada juga beberapa daging kepiting di cincin spasialnya yang berasal dari alam mistik Phoenix Suci. Hanya saja daging kepiting memerlukan suhu pemasakan yang terlalu tinggi untuk bisa dimasak, dan energinya terlalu kaya sehingga manusia tidak dapat memakannya. Hari ini, dia bersiap untuk menukar beberapa batu esensi sejati dengan batu darah untuk meningkatkan kehidupan nenek dan cucunya. Tapi saat ini, pintu pagar belakang terbuka, dan 2 iblis raksasa setinggi 10 kaki muncul di belakang. Saat King He melihat kedua iblis raksasa ini, wajah kecilnya memucat dan dia mundur beberapa langkah. Tinju kecilnya tanpa sadar mengepal di dadanya. Jelas sekali, dia sangat takut pada kedua iblis raksasa ini. Istri ketiga Tuan Moda telah melahirkan seorang anak laki-laki. Anda tidak perlu membantu sapi dan domba merumput. Kami akan mengambilnya. Setan raksasa di depan berkata dengan hampa. Karena istri ketiga Moda telah melahirkan seorang putra, akan diadakan pesta besar dalam 3 hari. Oleh karena itu, hewan-hewan tersebut harus disembelih. Setelah dia selesai berbicara, iblis raksasa lainnya pergi mengumpulkan hewan-hewan itu. Totalnya ada 2 ekor sapi dan 5 ekor domba. Ini, nenek itu merasakan sedikit firasat di hatinya. Jika dia bisa menggembalakan domba dan sapi ini selama setengah bulan lagi, dia pasti bisa mendapatkan sekarung beras. Jika diambil, apakah dia masih bisa mendapatkan beras? 2 tuan, sapi dan domba ini. Iblis raksasa yang sedang mengumpulkan hewan-hewan itu tidak mau menanggapinya. Tapi kemudian, dia tiba-tiba mendongak dan melihat Lin Ming. Ada seorang seniman bela diri di sini. Seorang budak manusia biasa miskin dan hanya memiliki sedikit harta benda. Tapi, seorang seniman bela diri berbeda. Budak semacam ini biasanya memiliki banyak harta benda yang bisa diambil. Ada 2 domba yang hilang. Setan raksasa tiba-tiba berkata. Wajah nenek menjadi pucat pasi. Tuanku, bagaimana mungkin? Kami telah mengambil 5 ekor domba pada awalnya, bagaimana mungkin ada yang hilang? Hentikan omong kosong itu. Kalau saya bilang ada 2 yang hilang maka ada 2 yang hilang. Saat iblis raksasa berbicara, dia dengan marah mendorong nenek itu. Setan raksasa ini sangat kuat. Jika dia menekan nenek ini, kemungkinan besar dia akan mematahkan beberapa tulang. Namun, lengan iblis raksasa hanya mencapai setengah sebelum dia dihentikan oleh tangan orang lain. Lin Ming diam-diam dan tenang muncul di sisi nenek tua itu. Wah, kamu cukup berani. Iblis raksasa marah dan ingin menggerakkan tangannya. Tapi, tidak peduli bagaimana dia mencoba menggerakkannya, tangannya seperti terjebak di angkasa, tidak mungkin untuk bergerak. Hentikan omong kosong itu. Berapa harga 2 ekor domba? Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Pikiran Lin Ming cerah seperti cermin. Dia sangat menyadari apa tujuan setan raksasa ini. Dia tidak perlu bercanda dengan mereka. Dia akan mengingat semua yang terjadi di sini hari ini. Nanti, dia akan melunasi seluruh hutang mereka. Keluarkan 10 batu darah. Setan raksasa mengulurkan tangannya. Kamu, mata King He memerah karena marah, dan air matanya yang panas hampir tumpah. 10 batu darah cukup untuk membeli 5 ekor sapi. Setan raksasa hanya mencibir, dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata King He. Saya tidak punya batu darah. Saya hanya memiliki batu esensi sejati. 100 batu esensi sejati adalah 1 batu darah. Batu esensi sejati tidak banyak membantu iblis raksasa. Oleh karena itu, nilai tukarnya sangat rendah. Saya akan memberikan 100 batu esensi sejati, jadi tinggalkan 2 ekor domba. Ini adalah keuntungan saya. Saat Lin Ming berbicara, dia meraih lengan iblis raksasa. Saat dia tiba-tiba menekan jari-jarinya, gelombang niat membunuh yang tebal menutupi iblis raksasa.
Iblis raksasa mengeluarkan keringat dingin karena kesakitan. Tangan Lin Ming seperti tang besi. Bagaimanapun, iblis raksasa ini hanyalah seorang prajurit iblis. Begitu Lin Ming menekannya, dia merasa sedikit takut. Dia mengambil batu esensi sejati, meninggalkan 2 ekor domba, dan buru-buru pergi. Pada siang hari, nenek sedang memasak sup domba kukus dan sup domba untuk pesta. Wajah King He kecil memerah, dan dia tersenyum bahagia. Kakak, ini untuk kamu makan. Saat Little King He makan, dia terus-menerus menaruh daging di depan Lin Ming. Setiap kali dia menunggu Lin Ming memakannya dan kemudian bertanya, apakah ini enak? Lezat, Lin Ming jujur berkata, dia tidak bisa menahan nafas. Dengan daging untuk dimakan dan beberapa pakaian, sudah cukup bagi manusia biasa untuk berbahagia. Setelah Lin Ming makan, dia duduk bermeditasi untuk memulihkan lukanya. Dia harus memulihkan dirinya secepat mungkin, sehingga dia tidak dapat menghabiskan waktu untuk mencoba memahami hukum ruang dan waktu. Seperti ini, hari-hari berlalu dengan lambat. Silent Green Tribe masih belum mengatur siapapun untuk pergi dan menambang biji Blood Demon Crystal. Dan pada hari ini, luka dan meridian Lin Ming akhirnya sembuh. Dalam meridiannya yang terhubung kembali, esensi sejati mengalir dengan gembira. Pusaran esensi sejati yang kental terkondensasi dalam dantiannya, sangat menarik perhatian. Di tulangnya, sumsumnya seperti sup emas yang kental dan bersinar. Lin Ming mencengkeram tinjunya. Sudah waktunya menagih hutang saya. Tapi sebelum itu, aku harus menyerap cahaya mimpi di Sencanting terlebih dahulu. Bab 517, Jiwa Guntur ketiga. Ketika Lin Ming mendapatkan cahaya mimpi yang disencanting, dia harus melarikan diri, sehingga dia tidak punya waktu untuk menyerapnya. Setelah dia memasuki susunan transmisi kuno dan melintasi ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, dia terluka parah oleh badai spasial. Setelah itu, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan Cosmic Melting Furnace, apalagi menyerap di Sencanting Dreamlight. Sekarang Lin Ming sudah pulih sepenuhnya. Setelah terlahir kembali seperti kupu-kupu dalam kepompong, esensi sejatinya lebih stabil, dan ia terus memasuki alam Siantian awal. Bagi seorang seniman bela diri yang memasuki alam Siantian awal sebelum mencapai usia 18 tahun, di dalam benua tumpahan langit, itu adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Lin Ming memanggil Cosmic Melting Furnace berukuran setengah kaki dari dantiannya. Tungku itu berputar di udara, melayang di sana. Di tungku bundar ada peta alam semesta yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Dan di tengah peta ini ada relief Golden Crow yang dalam. Seluruh tubuh gagak emas ini terbakar api, dan memancarkan aura mistis. Lin Ming menggunakan metode rahasia untuk membuka lapisan pertama ruang dalam Cosmic Melting Furnace. Tombak komet ungu, tombak darah sunyi besar, dan segala jenis obat-obatan serta ramuan berharga terbang keluar. Semua hal ini sepenuhnya dimasukkan ke dalam cincin spasial Lin Ming. Setelah menggunakan cincin spasial langkah bumi, Lin Ming tidak begitu akrab dengan cincin spasial langkah manusia tingkat menengah dasar ini. Setelah mengambil semua harta benda ini, yang tersisa hanyalah kotak giok di tangan Lin Ming. Dia membuka kotak giok, memperlihatkan kepompong berbentuk oval. Kepompong ini seluruhnya tertutup pola garis-garis merah dan ungu. Ini adalah cahaya mimpi di Sencanting yang tersegel. Lin Ming menghubungkan jari-jarinya, dan perlahan-lahan melepaskan segel pada jiwa guntur. Cahaya mimpi yang mengecewakan akhirnya terungkap. Itu adalah bola cahaya, dan di permukaan bola cahaya ini ada penampakan binatang buas yang menakutkan. Jiwa guntur tingkat bumi tingkat tinggi. Sebenarnya masih ada kesenjangan besar antara jiwa guntur tingkat bumi tingkat tinggi yang berbeda. Cahaya mimpi yang mengecewakan ini adalah salah satu jiwa guntur tingkat bumi tingkat tinggi yang lebih rendah, tetapi masih jauh lebih kuat daripada guntur ilahi naga banjir ungu dan guntur setan pemadam darah. Lin Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menyesuaikan kondisinya ke keadaan tenang dan kosong. Kemudian, dia menekankan cahaya mimpi yang disencanting ke jantungnya. Begitu cahaya disencanting Dream memasuki tubuh Lin Ming, ia segera menjadi marah. Itu berubah menjadi binatang buas kuno, berdampak langsung terhadap laut spiritual Lin Ming. Cahaya mimpi yang mengecewakan adalah jiwa guntur yang telah diubah dari lautan spiritual binatang buas kuno yang ganas. Aspek tersulit dalam menyerap jiwa guntur ini adalah menahan dampak yang ditimbulkannya terhadap lautan spiritual seseorang. Tapi untuk Lin Ming, yang memiliki pertahanan jiwa yang sangat kuat, ini bukan masalah sama sekali. Dalam lautan spiritual Lin Ming, pusaran hitam niat bela diri samsara muncul. Pada saat yang sama, guntur iblis pemadam darah dan guntur ilahi naga banjir ungu menjalin jaringan petir besar yang jatuh di atas cahaya mimpi yang disencanting. Sebelum ini, bahkan ketika anjing setan berkepala 3 itu menerobos ke laut spiritual Lin Ming, ia masih terluka dalam pertarungan dengannya. Sekarang, binatang buas kuno dari benua tumbuhan langit ini secara alami tidak dapat menciptakan gelombang yang terlalu besar. Namun, ketika cahaya mimpi disencanting bertabrakan dengan pusaran hitam niat bela diri samsara, hasilnya mengejutkan Lin Ming. Dia merasakan sakit kepala yang menusuk ketika sebagian besar pusaran hitam itu terkoyak oleh binatang buas kuno itu. Lin Ming memucat. Dia hampir terjatuh dari tempatnya duduk. Bagaimana ini bisa terjadi? Budidaya Lin Ming telah menembus ke ranah Siantian. Dengan tempering marau yang lengkap, kekuatan individunya mendekati kekuatan seniman bela diri Revolving Core menengah. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan penangkal dari benih dewa sesat.
Ditambah dengan kemampuan pertahanan jiwanya yang kuat, seharusnya mudah untuk menyerap jiwa guntur tingkat bumi tingkat tinggi ini. Mengaum, binatang buas kuno itu mengeluarkan teriakan melolong, dan cahaya yang gila dan buas bersinar di matanya. Ini dengan gila meluncurkan dirinya di laut spiritual Lin Ming. Dari tindakannya, sepertinya dia sangat membenci Lin Ming dan ingin keduanya binasa bersama. Ini, pikiran Lin Ming bergerak, dan seringai muncul di wajahnya. Lei Jingtian tua yang cerdik itu. Bahkan setelah dia meninggal, dia masih berusaha menyabotase dia. Padamkan untukku. Lin Ming menggigit lidahnya, dengan paksa membangunkan dirinya. Dia menghubungkan esensi sejatinya dengan benih dewa sesat dan membukanya tanpa ragu sedikitpun. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di dalam lautan spiritual Lin Ming, guntur merah dan ungu mulai berputar dengan ganas. Khususnya, guntur setan pemadam darah. Itu berubah menjadi ular piton besar yang melesat ke arah binatang buas kuno itu. Lei Jingtian, kamu meninggalkan sedikit kesadaranmu di cahaya mimpi yang disencanting dengan harapan kamu akan menghancurkanku di lautan spiritualku. Jika aku seorang seniman bela diri biasa, maka aku pasti sudah dikalahkan olehmu. Sayang sekali bagimu, aku telah merasakan ruang dalam kubus ajaib yang luas dan sekarang kekuatan pertahanan jiwaku terlalu kuat. Semua rencanamu sia-sia. Lin Ming mengertakkan gigi dan gelombang besar tekanan jatuh dari benih dewa sesat. Cahaya mimpi yang disencanting segera terkunci di angkasa. Petir dua warna telah sepenuhnya berubah menjadi ular piton besar dan naga banjir ungu yang melilit binatang buas kuno itu. Pada akhirnya, sisa kesadaran Lei Jingtian tidak bisa dibandingkan dengan para tetua tertinggi dari alam para dewa. Terdengar suara ci-ci-ci yang mendesis saat binatang buas kuno itu terus-menerus mengeluarkan asap. Wajah binatang itu berubah, dan wajah manusia terlihat dalam nyala api. Lin Ming, bahkan sebagai hantu, lelaki tua ini tidak akan melepaskanmu. Ah! Suara parau yang dipenuhi kebencian bergema di telinga Lin Ming. Lin Ming tetap bergeming. Matanya kejam ketika dia dengan dingin berkata, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Sekarang, berubah menjadi abu. Peng, cahaya mimpi yang disencanting bergidik keras seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang pecah. Kemudian, kepulan asap ungu muncul ke udara. Di dalam asap ini, ada gambaran wajah muram. Wajah ini agak mirip dengan wajah Lei Jingtian. Tampaknya ia sangat menderita. Dan kemudian, perlahan-lahan terbawa angin sebelum menghilang sepenuhnya. Dia lebih memilih membagi jiwanya dan mencoba mati bersamaku. Dia benar-benar putus asa. Setelah Lei Jingtian meninggal, Lin Ming bahkan tidak menempatkan ancamannya di dalam hatinya. Setelah kehilangan dukungan dari sisa jiwa Lei Jingtian, cahaya mimpi disencanting tidak mampu lagi menahan tekanan dari benih dewa sesat. Itu dengan cepat tersedot ke dalam pusaran hitam dari niat bela diri samsara. Setelah 1 jam berlalu, pusaran hitam niat bela diri samsara mulai perlahan memudar. Dalam lautan spiritual Lin Ming, binatang buas ungu berkaki 4 muncul. Binatang buas ini tampak seperti singa, dengan tambahan tanduk spiral di kepalanya yang memancarkan aura kuat dan brutal. Jadi awalnya adalah Purple Glow Thunderlion. Di dalam benua tumpahan langit, binatang buas kuno yang dikenal sebagai Purple Glow Thunderlion hampir punah. Cahaya mimpi yang mengecewakan ini mungkin telah dibiarkan di dalam lautan spiritual Purple Glow Thunderlion yang telah mati selama puluhan ribu tahun. Pembentukan setiap jiwa guntur sungguh sulit dibayangkan. Terlebih lagi, ini adalah jiwa guntur tingkat bumi tingkat tinggi. Jiwa guntur semacam ini bernilai keseluruhan sekte kelas 3 seperti 7 lembah mendalam. Saya telah pulih sepenuhnya dari cedera saya, dan saya juga telah menyerap jiwa guntur. Sekarang, waktunya bagiku untuk melunasi semua hutang ini, tapi, sebelum itu, aku perlu mengatur jalan keluar untuk King He dan neneknya. Lin Ming bersumpah bahwa dia akan menjungkirbalikkan suku hijau senyap ini. Tapi, dia tidak ingin melibatkan King He dalam pertarungan ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara King He. Kakak Lin Ming, waktunya makan. Beberapa hari yang lalu, sejak King He mengetahui nama Lin Ming, dia menyebutnya sebagai kakak Lin Ming. Sup domba panas disajikan, dihiasi dengan daun bawang sederhana. Bau harum tercium. Keterampilan memasak nenek tua memang tidak diragukan lagi. Kakak Lin Ming, saya membantu memasak domba goreng tumis ini. Datang dan cicipi. King He meletakkan sepiring daging domba lagi di depan Lin Ming, wajahnya yang kerubik penuh harapan. Saat ini, King He sering memasak untuk Lin Ming. Baginya, mendengar pujian Lin Ming adalah hal terpenting pada zamannya. Baunya enak sekali. Lin Ming selalu bermurah hati dalam memuji King He, belum lagi keterampilan memasaknya juga sangat bagus. Setelah mendengar pujian Lin Ming, King He dengan senang hati tersenyum. Dia mengambil semangkuk besar nasi dan mulai menggalinya. Setelah Lin Ming menukar beberapa batu esensi sejatinya dengan batu darah, mereka tidak perlu makan bubur lagi. Ketika nenek melihat ini, dia juga tersenyum lembut. Nenek, tahukah kamu jika ada suku manusia di dekat sini? Lin Ming tiba-tiba bertanya setelah dia makan beberapa suap nasi. Ya, apa yang tuanku pikirkan? Lin Ming meletakkan sumpitnya dan berkata, jika kamu pergi ke suku manusia, kamu harus menjadi warga sipil di sana, kan? Pergi ke suku manusia. Nenek itu tiba-tiba menebak apa ide Lin Ming, dan dia memucat. Tuanku, mohon jangan bicara omong kosong. Jika kita diam-diam meninggalkan Silent Green Tribe, maka kita telah melakukan dosa pemberontakan.
Saya tidak tahu kemampuan rahasia apa yang dimiliki iblis-iblis ini, tetapi mereka dapat menangkap semua orang yang melarikan diri. Kemudian, mereka akan mengulitinya hidup-hidup dan menggunakan kulitnya untuk membuat Scarecrow. Mereka menggantung Scarecrow ini di pasar sebagai peringatan bagi orang lain. Scarecrow dibuat dari seluruh kulit manusia. Setelah manusia dikuliti hidup-hidup, kulitnya akan diisi jerami lalu dijahit kembali. Inilah yang disebut Scarecrow. Mendengar kata ini, mata Lin Ming berkilau dengan cahaya dingin. Saya tidak melarikan diri. Apa yang akan saya lakukan adalah menjungkirbalikkan suku hijau sunyi ini. Tempat seperti ini seharusnya sudah dihapus dari peta. Pak, sumpit nenek itu jatuh ke tanah. Dia menatap Lin Ming dengan mata lamanya, tidak mampu bereaksi terhadap kata-katanya. Di sampingnya, King He juga menutup mulutnya karena terkejut. Meskipun dia masih muda, dia juga mengerti arti di balik kata-kata Lin Ming. Kakak Lin Ming, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka terlalu kuat dan jumlahnya juga terlalu banyak. King dia berkata dengan gugup. Menurutnya, Lin Ming hanya 5 atau 6 tahun lebih tua darinya. Tapi, ada banyak master iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi yang lain, tapi hanya tuan mereka Moda saja yang bisa meratakan bukit kecil dengan satu pukulan. Bagi King He kecil, ini hanyalah kekuatan dewa. Lin Ming menepuk kepala kecil King He yang tampak menyedihkan. Dia berkata, King He, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tidak, Kakak Lin Ming, kamu benar-benar akan mati, sungguh. King He mulai menangis ketakutan. Beberapa hari terakhir ini, dia sudah mengandalkan Lin Ming dan menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya. Dia tidak ingin melihatnya berjalan menuju kematiannya sendiri. Lin Ming tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, ada panggilan kasar dan tidak sabar dari luar tenda, 9566, pergilah ke sini. Kalian semua budak berangkat, saatnya menambang biji Blood Demon Crystal kuno. Tambang Blood Demon Crystal milik Silent Green Tribe terletak puluhan ribu kaki di kedalaman bumi. Tambang kuno ini penuh dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menambang kristal setan darah, seseorang harus menjadi seniman bela diri. Ini juga merupakan tugas utama semua seniman bela diri budak di suku tersebut. Alasan Lin Ming ditangkap adalah untuk bekerja di tambang kuno. Hanya saja kelompok penambang terakhir belum keluar, jadi Lin Ming sudah bisa beristirahat di sukunya. Sekarang, akhirnya gilirannya pergi ke tambang. Saat Lin Ming mendengar teriakan iblis raksasa di luar, dia dengan dingin tersenyum dan berkata, datang. Lin Ming perlahan meletakkan mangkuknya dan dengan tenang mengangkat tirai tenda, berjalan keluar. Bab 518, Pemberontak. Di luar tenda, dua iblis raksasa membawa rantai panjang sambil menunggu dengan tidak sabar. Ketika mereka melihat penampilan Lin Ming yang lambat dan disengaja, salah satu dari mereka langsung menjadi marah. Cepatlah. Ada beberapa seniman bela diri manusia di belakang kedua iblis raksasa ini. Budidaya mereka berkisar dari periode kondensasi denyut nadi hingga alam hautian. Tapi, tanpa kecuali, semuanya hampir kosong dari esensi sejati. Meridian mereka berada dalam kekacauan, dan fondasi mereka sangat tidak stabil. Mereka semua dibelenggu dengan rantai. Karena tanda penelusuran, ras iblis raksasa biasanya tidak akan membelenggu budak mereka karena membatasi kemampuan budak untuk bekerja. Tapi, ketika mereka mengumpulkan seniman bela diri untuk pergi dan menambang biji Blood Demon Crystal kuno, sering kali terdapat ratusan atau bahkan ribuan budak seniman bela diri. Pada saat ini, jika para budak bersatu dan memberontak, itu akan sangat sulit. Jadi mereka akan menggunakan rantai penyegel esensi untuk mengunci para seniman bela diri. Ketika Lin Ming keluar, tidak ada seniman bela diri yang meliriknya. Cahaya memudar di mata mereka yang lesu, seolah-olah mereka hanya hidup dalam keputusasaan sepanjang hidup mereka. Saat Lin Ming melihat kondisi mental mereka, dia menggelengkan kepalanya. Jika seorang seniman bela diri putus asa untuk berjuang dan melawan, akan sulit bagi mereka untuk membuat langkah maju kecil lagi dalam hidup mereka. Tapi, jika orang-orang ini benar-benar ingin memberontak melawan suku iblis raksasa, mustahil mengetahui harus mulai dari mana. Huala, setan raksasa tiba-tiba mematahkan rantai penyegel esensi di tangannya, menyebabkan suara retakan logam yang tajam. Pada saat yang sama, iblis raksasa dengan dingin berkata, pergi ke belakang. Lin Ming melihat rantai itu. Segala jenis rune setan raksasa diukir ke dalam rantai penyegel esensi. Rantai ini paling banyak mampu menyegel seniman bela diri alam Xiantian. Lebih cepat, saat iblis raksasa melihat Lin Ming masih acuh tak acuh, dia dengan keras berteriak, apakah kamu tuli? Sial, kamu hanya ingin mati. Tanpa penjelasan, Demon raksasa menggunakan rantai itu sebagai senjata dan menyerang Lin Ming. Prajurit iblis raksasa memiliki kekuatan tangan yang sangat kuat. Jika dia meninju seseorang, akan sangat mudah baginya untuk mematahkan tulang seorang seniman bela diri biasa. Saat Lin Ming melihat rantai datang ke arahnya, dia dengan dingin berpunuk dan mengulurkan tangannya. Dengan suara, dia dengan kuat meraih rantai di tangannya. Saat kedua iblis raksasa melihat ini, mereka tertegun, dan kemudian perlahan dipenuhi amarah yang mengamuk. Keduanya adalah Jenderal Setan Bintang Tunggal. Meskipun mereka hanya setara dengan seniman bela diri Hautian, mereka memiliki keunggulan tubuh yang luar biasa dan tidak menempatkan manusia seniman bela diri Hautian di mata mereka. Manusia berani memberontak secara terbuka terhadap mereka, bagaimana mereka bisa menanggung ini?
Setan raksasa mencengkeram rantai dan menariknya dengan kuat, ingin memaksa Lin Ming mendekat. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah dia menarik rantai itu dengan seluruh kekuatannya, orang yang terhuyung-huyung adalah dia dan bukan Lin Ming. Kaki Lin Ming seperti paku besi yang dipalu ke tanah, dia tetap tidak bergerak sama sekali. Bajingan ini, sebelum iblis raksasa sempat bereaksi, yang lain mengeluarkan kapak. Kapak itu setebal lengan dan berkilau terkena cahaya. Dia menebas Lin Ming, mati. Menghadapi kapak tajam ini, Lin Ming acuh tak acuh. Kakinya menendang keluar dan mengenai pergelangan tangan iblis raksasa. Dengan suara, kaca, kapak itu terlempar ke belakang. Iblis raksasa menggenggam pergelangan tangannya dan berteriak dengan sedih. Pergelangan tangannya ditekuk dengan sudut yang aneh, dan di sisi tangannya, terlihat tulang putih berlumuran darah mencuat dari kulit. Ah, kamu memberontak, setan raksasa berteriak, tapi suaranya tiba-tiba terputus. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Lin Ming telah meraih tenggorokannya. Dengan suara gertakan yang tajam, iblis raksasa itu menjadi lemas. Seluruh tenggorokannya telah dihancurkan dengan kejam oleh Lin Ming. Iblis raksasa memuntahkan seteguk darah dan matanya melotot. Dia langsung mati. Kamu, iblis raksasa lainnya memandang temannya dengan tidak percaya, pikirannya menjadi kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah anak laki-laki ini seorang seniman bela diri Hautian? Informasi tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri alam Hautian awal. Tapi, saat ini dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menyelidikinya. Cahaya ungu samar tenggelam di antara alis iblis raksasa. Tubuhnya bergetar dan lautan spiritualnya langsung pecah. Kedua mata iblis raksasa menjadi putih saat dia jatuh ke tanah. Di belakang dua iblis raksasa yang mati, para seniman bela diri yang dikunci oleh rantai penyegel esensi terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan segera membunuh dua jenderal iblis. Pria ini gila, dia ingin memberontak. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan budidaya Lin Ming. Dalam benak mereka hanya ada satu pikiran yang terus berputar-putar. Setelah pemberontakan ini dipadamkan, mereka semua akan diperlakukan sebagai sesama pemberontak. Mereka semua akan dihukum mati. Kakak Lin Ming. Di belakang Lin Ming, Little King He menutup mulutnya karena terkejut. Matanya dipenuhi kepanikan yang menakutkan. Nenek tua itu gemetar di sampingnya. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat seniman bela diri lain yang memberontak dan mencoba melarikan diri. Namun, tidak ada satupun yang tidak tertangkap, dikuliti hidup-hidup, dan diubah menjadi Scarecrow. Lin Ming masih sangat muda, bagaimana mungkin dia bisa memberontak melawan Silent Green Tribe yang besar? Di Silent Green Tribe, ada banyak tetua dan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menghadapi semuanya? 10 tahun yang lalu, bahkan terjadi pemberontakan budak seniman bela diri berskala besar. Ada lebih dari 7 atau 800 seniman bela diri yang bersatu dalam pemberontakan, tetapi semuanya gagal bersama-sama. Setiap peserta telah meninggal dengan kematian yang menyedihkan, dan bahkan para budak pelayan yang menunggu mereka pun berubah menjadi Scarecrow. Nenek ini berusia 60 tahun. Dia tidak lagi takut dihukum mati. Namun, dia tidak ingin cucunya, King He, mengalami akhir yang tragis. Nak, kamu, mata tua nenek itu berkaca-kaca. Dia tidak menyebut Lin Ming sebagai tuan. Nak, kamu terlalu ceroboh. Sekarang, kamu harus lari. Tolong, aku mohon padamu untuk membawa King He pergi bersamamu. Lin Ming berbalik dan melirik nenek itu. Dia menjentikkan tangannya dan 2 sinar petir kecil jatuh ke nenek dan King He. Kedua sinar petir ini terkondensasi dari cahaya mimpi yang disencanting. Mereka akan melindungi nenek dan cucunya, sekaligus bekerja sebagai penanda pelacakan sehingga dia dapat menemukan mereka dalam kekacauan yang terjadi. Bibir Lin Ming bergerak. Dia berkata dengan pesan intisari yang sebenarnya, saya telah meninggalkan 2 kantong batu darah di dalam ruangan. Bawa mereka dan temukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Tunggu kabarku. Lin Ming tidak menjelaskan lebih jauh, karena penjelasan apapun yang dibuatnya tidak masuk akal bagi mereka. Dia melihat ke beberapa seniman bela diri yang dikunci oleh rantai penyegel esensi. Kebanyakan dari mereka tampak panik, namun ada 2 di antara mereka yang matanya dipenuhi harapan dan kegembiraan. Pikiran Lin Ming bergerak, siapa 2 namamu? Namaku Huo Yuan dan ini saudaraku Huo Shen. Kami adalah bagian dari tim pengintai dari suku Skyrise tetapi kami ditangkap dan dijadikan budak. Kami mengira tidak ada harapan untuk melarikan diri, namun tidak pernah terpikir bahwa kami akan bertemu dengan pahlawan yang begitu galak dan pemberani. Saya mohon Anda untuk memutus rantai penyegel esensi kami. Kami bertiga akan bisa melarikan diri dari Silent Green Tribe. Selama kami bisa kembali ke suku Skyrise, kami berdua bersaudara pasti akan membalas kebaikanmu. Keduanya mengatakan bahwa suku Skyrise adalah suku manusia di dekat suku hijau senyap. Jumlahnya hampir sebesar Silent Green Tribe. Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi banyak pertempuran kecil antara kedua suku. Tapi, karena manusia yang tinggal di Bewitching Cloud Prairie sudah lama lemah, suku Skyrise mau tidak mau merasa takut dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka kerap mengalami kerugian. Mendengar kedua bersaudara ini mengatakan ingin melarikan diri dari Silent Green Tribe, hal tersebut memicu harapan pada beberapa seniman bela diri lainnya bahwa mereka juga bisa melarikan diri. Jika mereka bisa melarikan diri, maka mereka akan melakukannya, siapa yang rela tetap menjadi budak.
Hanya saja mereka takut tanda penelusuran di tubuh mereka akan menghalangi mereka melakukan hal tersebut. Tapi saat ini, beberapa dari mereka memperhatikan budidaya Lin Ming. Dia sebenarnya berada di ranah Xiantian. Seperti ini, kecil kemungkinannya mereka bisa kabur dari sini. Tiba-tiba, cahaya kembali muncul di mata beberapa seniman bela diri. Mereka melangkah maju dan memohon, tolong bawa kami bersamamu. Kita sudah muak dengan tempat terkutuk ini. Melarikan diri, Lin Ming melirik seniman bela diri ini dan dengan tenang berkata, saya tidak akan melarikan diri dari tempat ini. Saya akan membunuh mereka. Jika Anda memiliki keberanian untuk mengikuti saya, maka saya akan menuntun Anda untuk membunuh menuju markas Silen Dark Green Tribe. Jika kamu tidak memiliki keberanian, maka tindewalah di sini dan bantu aku menjaga nenek dan cucunya ini. Lin Ming menunjuk Little King He dan neneknya. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga seniman bela diri lainnya, itu tidak ada bedanya dengan sambaran petir. Semuanya terkejut, tak satu pun dari mereka yang berani mempercayai telinga mereka sendiri. Apa, pemuda ini sebenarnya ingin menghancurkan Silen Green Tribe? Dia gila. Lin Ming dengan tenang mengeluarkan pedang harta karun tingkat rendah dari cincin spasialnya. Lampu pedang menyala, dan langsung membelah rantai penyegel esensi seolah-olah itu hanyalah kayu mati. Harus diketahui bahwa rantai penyegel esensi ini dibuat khusus dan juga diukir dengan rune unik ras iblis raksasa. Bahkan sangat sulit bagi seniman bela diri alam Xiantian untuk memotongnya dalam waktu singkat. Tapi bagi Lin Ming, itu hanyalah sampah. Setelah memotong rantai, Lin Ming dengan santai melemparkan pedang tingkat bumi tingkat rendah ke Huo Yuan. Dia juga mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya. Lin Ming sudah lama tidak menggunakan tombak komet ungu. Di medan perang Laut Selatan, dia telah menggunakan Great Desolate Blood Halberd untuk menyembunyikan statusnya. Dan di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, hukum penekan di sana membuat kekuatan guntur dan api tidak berguna, jadi dia harus menggunakan Great Desolate Blood Halberd di sana juga. Sebenarnya, hanya dengan menggenggam tombak komet ungu Lin Ming akan dapat memanfaatkan kekuatan puncak petir sepenuhnya dan menampilkan tingkat kekuatan tertingginya. Pahlawan pemberani, kamu, Huo Yuan dengan hampa menerima pedang tingkat bumi tingkat rendah, agak tercengang. Tidak banyak seniman bela diri alam Xiantian awal yang memiliki kualifikasi untuk memiliki senjata seperti ini. Tapi sebenarnya itu diberikan kepadanya dengan begitu sederhana. Bantu aku menjaga nenek dan cucunya. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, dia terbang. Setelah mencapai ranah Xiantian, Lin Ming tidak pernah bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Namun kali ini dia menampilkan teknik gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Konsep angin, dikombinasikan dengan kemampuan seniman bela diri Xiantian untuk terbang, langsung menyebabkan kecepatan Lin Ming meningkat hingga ekstrim. Dalam sekejap mata, sosok Lin Ming memudar. Seniman bela diri lainnya masih tercengang. Arah yang Lin Ming terbang adalah markas Silen Green Tribe. Dia benar-benar pergi. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia berencana melawan Silen Green Tribe. Budidaya Lin Ming hanya di ranah Xiantian, dan dia tampak seperti berusia awal 20-an. Dia bahkan lebih muda dari mereka. Tapi di Silen Green Tribe, ada sebanyak 4 atau 5 Jenderal Setan Bintang 6, dan lebih dari 10 Jenderal Setan Bintang 5. Jika kekuatan-kekuatan ini menggabungkan kekuatan mereka, maka itu akan sangat menakutkan. Saat Huo Yuan melihat Lin Ming langsung menembak ke arah markas Silen Green Tribe, matanya bersinar dengan ketakutan dan kegembiraan yang bergantian. Akhirnya, dia menyerahkan harta karun tingkat rendah kepada adik laki-lakinya dan berkata, kamu menjaga nenek dan cucu perempuan. Aku akan mengikuti pahlawan itu. Bab 519, Darah Mekar. Tenda Lin Ming terletak di sudut yang sangat tidak jelas dari Silen Green Tribe. Setelah kedua iblis raksasa terbunuh, hal itu tidak segera ditemukan. Lin Ming sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, dia bisa bergegas ke kantor pendaftaran budak. Tepat disinilah iblis raksasa berwajah bekas luka yang telah mengambil cincin spasial Lin Ming bekerja. Dengan karakternya, bagaimana mungkin dia bisa menerima hinaan yang begitu memalukan? Belum lagi cincin spasial telah menjadi hadiah dari Mu Qianyu. Di dalam kantor pendaftaran budak, iblis raksasa berwajah bekas luka sedang bersandar di kursinya, masih tidak menyadari apapun yang telah terjadi. Dia sedang melihat tubuh seorang budak seniman bela diri wanita dengan mata terpejam. Budak seniman bela diri wanita ini tampak berusia sekitar 24 atau 25 tahun dan sangat cantik. Menghadapi iblis raksasa dengan bekas luka yang tampak menakutkan ini, wajahnya pucat. Dia baru berada di akhir periode kondensasi nadi. Dibandingkan dengan iblis raksasa yang memiliki bekas luka, kekuatannya sejauh ini masih kurang. Kamu, jangan melangkah terlalu jauh, kata wanita itu. Anda sebaiknya berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa di masa depan, kamu akan menambang biji Blood Demon Crystal kuno bersama adikmu. Di tambang, ada banyak sekali bahaya. Ada beberapa tempat di mana Anda akan mengetuk pintu kematian. Akulah yang akan memutuskan rencana kerjamu. Jika kamu tidak ingin kamu dan adik laki-lakimu dikirim ke kematianmu, maka kamu sebaiknya menjadi gadis kecil yang baik. Wajah wanita itu memerah karena malu. Dia mengatupkan giginya dan melepas cincin spasialnya, melemparkannya ke iblis raksasa yang berwajah bekas luka. Itu benar, setan raksasa berwajah bekas luka itu menjilat bibirnya.
Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan cincin spasial seorang seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Dia hanya menikmati perasaan bermain dengan orang lain. Setan raksasa berwajah bekas luka mengambil cincin spasial dan menyapunya dengan pikirannya, itu benar-benar kurang. Tidak ada apapun di dalamnya yang masuk ke dalam mata iblis raksasa yang berwajah bekas luka itu. Tidak ada yang bagus di sini. Wajah wanita itu berubah menjadi biru. Dia menggigit bibirnya, menahan amarah yang membengkak di hatinya. Karena kamu belum menyukai apapun di dalam, kembalikan padaku. Haha, tunggu sebentar, ini tidak terlalu buruk. Demon raksasa dengan bekas luka itu tersenyum jorok. Dia menelusuri cincin spasial dan mengeluarkan ikat pinggang berwarna merah muda. Dia memainkannya di tangannya, ini bagus. Anda, dasar sampah. Wanita itu sudah tidak sanggup lagi menahan amarah di hatinya. Dia mengeluarkan pedang panjang langkah manusia tingkat rendah dan menusuk ke arah iblis raksasa yang berwajah bekas luka. Ekspresi iblis raksasa dengan bekas luka berubah menjadi dingin. Kamu benar-benar tidak peduli dengan wajah. Kamu pikir kamu ini siapa? Iblis raksasa berwajah bekas luka mengulurkan tangannya dan langsung menangkap pedang panjang wanita itu di tangannya. Dia dengan kuat mencengkeram ke bawah dan dengan suara, "Kakak, pedang harta karun tingkat manusia tingkat rendah itu perlahan dipelintir seperti batang besi." Kemudian, dia menyeringai jahat dan meraih kerah wanita itu, melemparkannya ke tanah. Anda tidak memiliki apapun yang menarik minat saya, tetapi saya sedikit tertarik pada Anda. Jika Anda pintar, ikuti saya selama beberapa malam. Jika kamu membuatku bahagia, maka aku mungkin akan memberimu dan adikmu pekerjaan yang bagus. Hehe. Iblis raksasa berwajah bekas luka dengan rakus menatap tubuh cantik dan montok wanita itu. Ras iblis raksasa mempraktikkan berbagai seni iblis. Mereka suka menyembelih, dan mereka menyukai hal-hal cabul. Keinginan mereka terhadap wanita cantik bahkan melampaui keinginan mereka terhadap wanita dari ras iblis raksasa mereka sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa begitu banyak manusia dilahirkan dengan garis keturunan iblis raksasa. Wanita itu memelototi iblis raksasa yang memiliki bekas luka dengan kebencian di matanya. Dia memuntahkan segumpal darah. Sial, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Ayah ini akan, Iblis raksasa berwajah bekas luka baru saja hendak menghukumnya ketika dia tiba-tiba menjadi kaku. Dia mendongak. Sekitar 50 kaki jauhnya, ada seorang pemuda memandangnya dengan sikap acuh tak acuh yang dingin. Anda, demon raksasa berwajah bekas luka memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Lin Ming. Dia tidak senang kesenangannya dirusak. Untuk apa kamu di sini? Keluar dari sini. Saya di sini untuk mengambil kembali cincin spasial saya. Cincin spasial tingkat bumi tingkat rendah saya, kata Lin Ming perlahan. Matanya seperti belati tajam yang menembus iblis raksasa berwajah bekas luka. Begitu iblis raksasa berwajah bekas luka mendengar ini, kulitnya berubah. Anak ini, dia jelas tahu apa peringkat cincin spasialnya, tapi dia tetap bersikap bodoh. Perasaan tidak enak yang gelap muncul di benaknya. Dia langsung berpikir untuk membunuh Lin Ming dan menutupi langkahnya. Iblis raksasa berwajah bekas luka itu menggeram, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Saya pikir kamu ingin mati. Yang sekarat adalah kamu, bukan aku. Saya tidak hanya akan mengambil kembali cincin spasial saya, tetapi saya juga akan sedikit tertarik. Minat itu adalah, hidupmu. Sial, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Demon raksasa berwajah bekas luka mengeluarkan kapak bergagang panjang dari cincin spasialnya. Dia melangkah maju, bergegas menuju Lin Ming. Menghadapi demon raksasa berwajah bekas luka ini, Lin Ming hanya menekan. Tinju penghancur tulang robek tubuh. Tangannya yang telanjang bertabrakan dengan kapak harta karun tingkat rendah. Demon raksasa berwajah bekas luka itu menyeringai ketika dia melihat ini. Adapun gadis yang jatuh ke tanah, dia menutup mulutnya dan berteriak ketakutan. Dia sudah bisa melihat nasib tinju Lin Ming. Tangannya akan terbelah dan hancur menjadi dua. Peng, tinju kuat Lin Ming menghantam kapak. Kapak itu memiliki ujung bilah sepanjang 3 kaki, dan beratnya beberapa ribu jin. Namun, setelah Lin Ming menekannya, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Terdengar suara tabrakan yang keras, dan kapak bergagang panjang itu langsung meledak, berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar. Sedangkan untuk tinju Lin Ming, tetap tidak berubah setelah menghancurkan kapaknya. Tinjunya mengenai dada iblis raksasa yang memiliki bekas luka. Peng, otot pecah, tulang rusuknya roboh. Tinju Lin Ming menembus dada Giant Demon yang berwajah bekas luka, menembus sampai ke paru-parunya. Kamu, wajah biru iblis raksasa yang memiliki bekas luka itu terpelintir kesakitan. Dia melihat kapak patah di tangannya dengan tidak percaya. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Satu pukulan telah menghancurkan harta karun tingkat rendah di bumi, apakah ini bahkan kekuatan umat manusia? Celepuk, darah menetes ke siku Lin Ming, menetes ke lantai. Suaranya terdengar sangat keras di tengah keheningan. Bibir iblis raksasa dengan bekas luka itu bergerak-gerak. Wajahnya memelintir saat ia mencoba memegang bahu Lin Ming dengan tangan gemetar. Saat dia melihat Lin Ming, ekspresinya perlahan berubah dari kaget menjadi takut. Seolah-olah ada setan dari neraka yang muncul di hadapannya. Tidak, setan raksasa berwajah bekas luka itu ketakutan. Dia bisa merasakan tangan Lin Ming telah melewati paru-parunya, dan sekarang mencengkeram jantungnya yang berdetak. Tidak,
Jangan bunuh aku salah, aku mohon, aku akan memberikan semua barang milikku. Aku sudah menyembunyikannya. Jika kamu membunuhku maka kamu tidak bisa mendapatkannya. Keringat membasahi dahi iblis raksasa yang memiliki bekas luka. Suaranya bergetar. Saat dia berbicara, darah terus mengalir di tepi bibirnya. Lin Ming mencibir. Mata dan suaranya tanpa ampun saat dia berkata, saya tidak tertarik dengan barang-barang Anda. Peng, Lin Ming mengepalkan tangannya. Jantung iblis raksasa dengan bekas luka meledak di tumpukan daging yang pecah. Ah, demon raksasa berwajah bekas luka itu melolong dengan sedih. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari dadanya, menyemprot ke Lin Ming dan benar-benar mewarnai dia dengan warna merah darah yang dalam. Setan raksasa jatuh ke lantai. Adapun Lin Ming, dia mengambil kembali tangannya, ekspresinya tidak berubah. Tangannya berlumuran daging dan darah yang hancur, warnanya sangat merah. Saat wanita itu melihat ini, dia tertegun dan pusing. Apa yang baru saja dilihatnya seperti mimpi. Anak laki-laki ini telah menghancurkan senjata tingkat bumi tanpa senjata, dan juga menggunakan satu tinju untuk membunuh iblis raksasa berwajah bekas luka. Tapi, pemuda ini sepertinya baru berusia sekitar 20 tahun. Dari penampilannya, dia mungkin lebih muda darinya. Siapa dia? Kenapa dia datang ke sini? Saat ini, wanita itu tidak lagi punya waktu untuk berpikir. Di luar tenda, terdengar serangkaian suara keras dan langkah kaki. Sekelompok jenderal iblis dan iblis raksasa peringkat prajurit iblis menyerbu masuk. Siapa yang menyebabkan semua masalah ini? Kepala penjaga ini adalah Demon General Bintang 4. Setelah dia bergegas, dia melihat iblis raksasa berwajah bekas luka di tanah yang telah mati dengan menyedihkan karena hatinya hancur. Kemarahannya melonjak. Seseorang sebenarnya berani masuk ke sini dan membunuh iblis raksasa yang mengelola tempat ini. Mata pemimpin penjaga itu merah karena marah saat dia melihat Lin Ming. Dia melepaskan persepsinya dan melihat dantian Lin Ming, segera menyelidiki budidayanya. Seorang seniman bela diri Xiantian awal. Dia terkejut bahwa seorang seniman bela diri Xiantian awal dapat langsung membunuh iblis raksasa yang memiliki bekas luka, tetapi dia tidak berpikir bahwa pria ini memiliki peluang sedikit pun untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Karena pemimpin penjaga ini dapat dengan mudah membunuh seniman bela diri manusia alam Xiantian tengah. Dia memandang Lin Ming seolah-olah sedang memperhatikan orang mati. Tapi begitu Lin Ming jatuh di tangannya, kematiannya tidak akan terjadi dengan mudah. Tahan dia, potong tendonnya tapi jangan bunuh dia. Kita harus membawanya kembali untuk hukuman mati. Jenderal Setan Bintang 5 bergegas ke Lin Ming, mengelilinginya. Lin Ming tidak mengeluarkan senjata. Dia hanya mengulurkan tangan ke arah mayat iblis raksasa yang memiliki bekas luka. Peng, mayat itu meledak, dan awan tebal kabut berdarah meledak, segera mengembun menjadi segel peminum darah. Dengan suara mendesis, segel peminum darah langsung menembus tubuh kelima iblis raksasa. Setan raksasa ini meledak dalam awan darah sekaligus. Esensi darah memenuhi udara, berkumpul menjadi segel minum darah yang baru. Dalam sekejap mata, 5 segel minum darah muncul di telapak tangan Lin Ming. 5 segel peminum darah ini seperti kelopak bunga indah yang menari di tangannya, berputar perlahan dan tanpa suara. 5 setan raksasa baru saja mati. Tapi untuk Lin Ming, dia belum bergerak satu langkah pun. Seolah-olah yang membunuh mereka bukanlah dia. Pemimpin penjaga sangat terkejut dengan pemandangan yang mengejutkan ini. Dia membeku karena keringat dingin. Dia dengan kuat menggenggam gagang pedangnya, tapi tidak berani bergerak. Dia merasa seolah-olah ini bukan pemuda di depannya, melainkan dewa kematian. Ketakutan memenuhi hati pemimpin penjaga itu. Kamu, siapa kamu? Lin Ming tetap tanpa ekspresi. 5 jari tangan kanannya tiba-tiba terbuka lebar. Pu. Segel peminum darah melesat ke segala arah, menciptakan tornado berdarah. Ah, jeritan yang menusuk hati memenuhi seluruh aula pendaftaran budak. Aula dipenuhi darah, dan tetesan darah kental menghujani mana-mana. Tenda setinggi beberapa puluh kaki telah terkoyak oleh badai berdarah. Lebih dari 10 penjaga tewas di tempat. Mayat mereka terbang keluar, hanya menyisakan pemimpin penjaga Jenderal Iblis Bintang 4 sendirian. Pemimpin penjaga itu berlutut di tanah sambil meraih pedangnya. Beberapa lubang telah dibor ke tubuhnya. Saat dia melihat Lin Ming, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Anda. Peng, tubuh pemimpin penjaga meledak, dan segel peminum darah baru perlahan melayang dari genangan darah. Bab 520, melangkah menuju jalur pembunuhan. Koma. Jadi begitulah, seni tombak besar yang sunyi. Segel peminum darah yang terbentuk dari darah iblis raksasa jauh lebih kuat dibandingkan darah manusia. Jenderal Iblis Bintang 4 ini hanya setara dengan seniman bela diri manusia Xiantian pertengahan hingga akhir. Tapi, segel peminum darah yang terkondensasi dari darahnya tidak jauh lebih buruk daripada segel yang terkondensasi dari seniman bela diri inti revolving manusia. Lin Ming bergumam sambil melihat segel minum darah di tangannya yang telah dibentuk oleh pemimpin penjaga. Namun semakin dia memikirkannya, hal itu tampak semakin normal. Dibandingkan dengan manusia, iblis raksasa memiliki atribut fisik yang lebih unggul dan vitalitas yang jauh lebih bersemangat. Kekuatan mereka lebih tinggi dari manusia pada level yang sama, jadi secara alami segel peminum darah yang terbentuk dari esensi darah mereka juga akan lebih kuat. Kaisar Iblis mengembangkan seni halberd yang hebat, dengan darah rasnya sendiri, mereka benar-benar ras yang haus darah. Lin Ming tidak memiliki banyak niat buruk terhadap ras Giant Demon.
Konflik antara iblis raksasa dan manusia hanya karena ras dan perbedaan kecil lainnya. Dia mengulurkan tangannya dan segel minum darah melayang dari semua mayat. Itu seperti kelopak merah yang menari di tiup angin musim semi yang hangat. Pada saat ini, Huo Yuan yang lebih lambat akhirnya tiba di kantor pendaftaran budak. Ketika dia tiba, yang dia lihat hanyalah tenda yang hancur total serta mayat-mayat yang terkoyak berserakan di mana-mana. Dan di tumpukan mayat ini, ada Lin Ming, dengan tenang berdiri di sana dengan seluruh tubuhnya diwarnai merah darah. Lebih dari selusin anjing laut berdarah menari-nari di sekelilingnya, dia tidak berbeda dengan iblis Ashura. Huo Yuan kaget tak bisa berkata-kata. Dia hanya terlambat beberapa langkah, tapi seluruh tempat telah rata dengan tanah. Astaga, telah terjadi pemberontakan. Kantor pendaftaran budak telah terbalik. Begitu banyak penjaga yang tewas. Siapa pemuda itu? Di luar kantor pendaftaran budak, banyak orang melihat Lin Ming membunuh banyak penjaga. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tanah dipenuhi mayat dan udara dipenuhi bau darah. Hanya dia yang berdiri di sana, tubuhnya berlumuran darah, seolah dia baru saja membunuh para dewa secara brutal. Dia adalah seniman bela diri Xiantian. Alam Xiantian awal. Dia pastinya bertengkar dengan orang-orang dari kantor pendaftaran yang membuatnya menjadi gila karena marah dan membunuh mereka. Kenapa dia belum lari? Dia hanya menunggu kematian di sini. Ketika seniman bela diri dan rakyat jelata di sekitarnya mendiskusikan hal ini, semakin banyak pemalu di antara mereka yang sudah berbalik dan melarikan diri, karena takut mereka akan terjebak dengan tindakan Lin Ming. Semua orang menghela nafas dengan penyesalan. Untuk seorang jenius yang ditangkap dan diubah menjadi budak suku hijau senyap, itu terlalu menyedihkan. Seorang jenderal telah tiba. Saat semua orang berbicara, sekelompok pengendara iblis raksasa datang dari sekitar suku. Mereka menunggangi serigala hitam legam yang panjangnya 20 kaki dan terbang seperti embusan angin. Ini adalah kelompok penjaga yang mengawal para tetua, dan juga merupakan elit di antara elit di Silent Green Tribe. Pasukan pengendara ini semuanya memiliki budidaya di tingkat jenderal iblis. Adapun pemimpin regu ini, dia mengenakan baju besi berlapis kompak. Dia memegang tombak perang yang tebal, dan serigala yang dia tunggangi jauh lebih besar dari yang lain. Dia memiliki rambut panjang dan indah yang tergerai di punggungnya, dan anggota tubuhnya kuat dan sehat seperti kuda yang berlari kencang. Jenderal lapis baja hitam ini memiliki helm dengan pelindung wajah yang menutupi wajahnya. Niat membunuh yang besar mengalir keluar dari tubuhnya. Jadi itu kamu. Jenderal lapis baja hitam itu mencibir. Dia perlahan melepas pelindung wajahnya. Jenderal iblis raksasa ini adalah Moda. Kawasan ini awalnya dikelola oleh Moda. Semua budak di sekitarnya juga berada di bawah komando Moda. Jadi, ketika suatu insiden terjadi, Moda adalah orang pertama yang bergegas masuk. Itu Jenderal Moda. Jenderal iblis bintang 5, Jenderal Moda. Semuanya berakhir. Tidak mungkin anak itu bisa melarikan diri. Bahkan jika Jenderal Moda tidak datang, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri. Ada tanda penelusuran di tubuhnya. Di bagian suku ini, pengaruh dan kekuatan Moda terlalu besar. Meskipun budidayanya hanya setara dengan seniman bela diri Xiantian pertengahan hingga akhir, karena bakat dahsyat dari iblis raksasa, bahkan seniman bela diri Xiantian ekstrim manusia pun tidak bisa menandinginya. Setahun yang lalu, ada seorang seniman bela diri Xiantian yang mendiang manusia yang memberontak melawan Moda. Akibat dari hal ini adalah dia terbelah dua oleh tombak Moda, dan menderita kematian yang menyedihkan. Saya tidak berpikir bahwa saya akan salah dalam memperkirakan Anda, kamu sebenarnya adalah seniman bela diri alam Xiantian. Moda melompat dari serigalanya dan dengan santai membuka pelindung wajahnya, memperlihatkan mata kuningnya yang dalam. Untuk mencapai ranah Xiantian di usia yang begitu muda, bakat yang luar biasa. Kamu benar-benar berani untuk memberontak, tapi, juga sangat bodoh. Moda menyeringai setan saat dia melihat Lin Ming. Dia tidak mencintai Lin Ming. Ini adalah penghinaan yang mendarah daging dan datang dari hati. Lin Ming adalah manusia, dan karena itu adalah musuh bebuyutan dari demons raksasa. Kejeniusan umat manusia harus dimusnahkan, jangan sampai mereka menjadi bencana. Lin Ming dengan tenang menatap Moda. Beberapa segel peminum darah perlahan melayang di sekelilingnya. Segel peminum darah macam apa yang bisa diciptakan oleh esensi darah Jenderal Iblis Bintang 5. Lin Ming menemukan bahwa setelah tiba di dunia setan raksasa ini hanyalah tanah pembantaian alami untuk menumbuhkan seni tombak besar yang sunyi. Meski kita musuh, aku tetap menghargaimu. Saya akan memberi Anda kesempatan yang adil dalam pertempuran ini. Jika kamu bisa menahan seranganku selama 20 napas, maka aku akan memberimu jalan keluar. Kalau tidak, menurut aturan suku iblis raksasaku, kamu akan dikuliti hidup-hidup karena memberontak melawan tuanmu. Saat Moda berbicara, aura ganasnya meledak. Semua seniman bela diri di sekitarnya ditekan oleh aura ini dan mereka semua mundur. Mereka semua tahu kebenarannya. Moda hanya bermurah hati untuk memungkinkan orang lain melihat otoritas tertinggi yang dia perintahkan di sini dan juga akibat dari sikap menantangnya. Di antara seniman bela diri Xiantian manusia, dia bisa dianggap tak terkalahkan. Bahkan seorang seniman bela diri Xiantian ekstrim manusia akan kesulitan menghadapi serangan Moda, apalagi seorang pemuda yang hanya berada di alam awal Xiantian. Bahkan jika pemuda ini jauh lebih kuat dari seorang seniman bela diri di level yang sama, itu tetap tidak ada artinya. 20 napas waktu sudah lebih dari cukup bagi Moda untuk menunjukkan kekuatannya, pemuda ini adalah orang mati yang sedang berdiri.
Semua seniman bela diri manusia di sekitarnya hanya bisa menghela nafas. Sayang sekali, masa depan seperti apa yang dimiliki pemuda berbakat seperti itu. Jika dia dibesarkan dalam suku manusia, maka sangat mungkin dia bisa mencapai ranah inti berputar di masa depan. Jika dia melakukannya, dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang menciptakan sukunya sendiri. Tombak sepanjang 13 kaki tersapu. Titik seperti ular itu sekarang menjadi seberkas sinar putih dingin yang menusuk. Berdiri di sana dengan baju besi hitamnya yang berat, Moda seperti menara besi gelap, bahkan sinar matahari pun disembunyikan olehnya. Aura yang mengesankan ini telah terbentuk selama bertahun-tahun. Para seniman bela diri budak merasakan tekanan yang menyesakkan. Budak perempuan yang telah diselamatkan oleh Lin Ming telah melarikan diri dari sisinya, wajahnya pucat. Adapun Huo Yuan, yang berdiri tidak terlalu jauh, dia menatap Lin Ming dengan mata terbelalak. Kekuatan Lin Ming sudah melebihi ekspektasinya. Jika Lin Ming melarikan diri bersamanya, maka ada kemungkinan 60% dia berhasil melarikan diri dan menjadi buronan. Dia bisa saja menjadi seseorang yang mampu melawan Silent Green Tribe. Kamu tidak akan menggunakan senjata. Apakah kamu tidak memilikinya? Moda mengerutkan kening saat melihat Lin Ming dengan tangan kosong seperti sebelumnya. Lin Ming tanpa ekspresi membuka tangannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, di masa depan, aku pasti akan melangkah ke jalur pembunuhan, lalu, izinkan aku mengambil langkah pertama hari ini. Saat dia berbicara, 10 jarinya menjentikkan keluar. Beberapa segel peminum darah melesat keluar. Lampu merah darah menembus kehampaan. Mereka mengeluarkan suara menggemeretakan gigi, menusuk langsung ke arah Moda. Kamu bahkan tidak bisa melihat kelemahanmu sendiri. Moda bisa melihat bahwa ini hanyalah serangan biasa yang digunakan Lin Ming. Jika Lin Ming percaya bahwa ini bisa membunuhnya, maka itu sungguh menggelikan. Istirahatlah untukku. Moda berteriak. Esensi iblis dari kristal iblisnya meletus dan dia menebas dengan tombaknya. Tombak ini akan memotong segel minum darah dan juga memotong Lin Ming. Energi pada tombak hitam berkumpul, membentuk serigala gila yang bergegas menuju segel peminum darah. Dari luar, ini adalah benturan energi yang sangat tidak proporsional. Tapi, hasilnya cukup mengejutkan hingga membuat mata meledak. Dengan kaca yang keras, segel peminum darah menabrak energi yang telah membentuk serigala hitam gila dan langsung mengirisnya hingga hancur. Kemudian, segel peminum darah tidak melambat sedikit pun saat mereka menembak ke arah Moda. Pada saat itu, Moda hanya bisa merasakan keringat dingin di punggungnya seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dalam selusin segel peminum darah itu, dia bisa merasakan pertanda fatal. Pada saat kritis ini, Moda berteriak dan energi dalam kristal iblisnya menyembur keluar. Esensi iblis melingkari tangannya saat dia menekan segel minum darah. Pada saat yang sama, esensi iblis yang melindungi tubuhnya digalakkan hingga batasnya. Esensi iblis pelindung Moda seperti kertas tipis yang diiris oleh segel peminum darah. Tinjunya yang sebanding dengan baja terkoyak oleh segel peminum darah, menghancurkan tulangnya dan menyebabkan darah beterbangan. Moda menjerit kesakitan. Selusin lubang muncul di tubuhnya. Dia kehilangan tombaknya dan tangannya hancur total. Seluruh tubuhnya, dari atas ke bawah, mengeluarkan darah. Jika seseorang tidak secara pribadi melihat pemandangan yang mengejutkan ini, maka itu sungguh tidak dapat dipercaya. Jenderal Iblis Bintang 5 sebenarnya dibawa ke ambang kematian oleh pemuda alam Xiantian awal hanya dengan lambaian tangan. Harus diketahui bahwa di dunia iblis raksasa ini, iblis raksasa selalu selangkah lebih tinggi dan menang atas manusia. Jarang sekali manusia mampu melompati alam untuk mengalahkan iblis raksasa, apalagi dengan perbedaan kemampuan yang begitu berlebihan. Adegan yang awalnya berisik itu langsung dibungkam. Semua seniman bela diri, apakah mereka manusia atau iblis raksasa, mulutnya ternganga lebar. Mereka tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Huo Yuan tertegun untuk waktu yang lama. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan jimat pemancar suara yang tersembunyi secara khusus di dalam cincin spasialnya. Dia menelan ludah, mengucapkan pesan, dan kemudian menyalakan jimat pemancar suara, melepaskannya. Mungkin Silent Green Tribe benar-benar bisa dihancurkan. Saat Huo Yuan memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Hatinya tertusuk dan dia masih belum mati. Lin Ming terkejut. Segel peminum darah telah menembus beberapa area vital di tubuh Moda, namun itu tidak cukup untuk langsung membunuhnya. Kekuatan hidup iblis raksasa benar-benar kuat. Dia dengan santai mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba menggenggam kedua tangannya lagi. Selusin anjing laut peminum darah terbang kembali dan menembaki Moda sekali lagi. Setelah membicarakan selusin luka lagi, Moda tiba-tiba bergetar, dan kilau matanya memudar. Saat dia terjatuh ke lantai, tubuhnya seperti menara besi yang telah hancur. Bang! Saat Moda terjatuh, semua seniman bela diri yang hadir merasa seperti berada dalam mimpi. Moda, yang telah memerintah bagian suku ini selama lebih dari 20 tahun, meninggal seperti ini. Dia tidak hanya mati di tangan seorang pemuda yang terlihat seperti berusia 20 tahun, tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pemuda ini bahkan belum mengeluarkan senjatanya. Lin Ming melenturkan jari-jarinya, dan busur petir merah tenggelam ke dalam mayat Moda. Petir itu membuat lingkaran cepat, mengeluarkan hujan darah. Kemudian, segel minum darah baru perlahan terbentuk bersamaan. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini bahkan lebih indah dan mempesona.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.